semuanya. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Utapea. Semangat! Di video ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Lanjutan dari video sebelumnya, kita telah mempelajari 3 bilangan berpangkat. Yang pertama adalah berpangkat positif, yang kedua adalah berpangkat 0, yang ketiga adalah berpangkat negatif. Sekarang kita akan mempelajari 5 sifat-sifat bilangan berpangkat. 1. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh 0. A pangkat M dikali A pangkat N, kita perhatikan jika basisnya sama, misalnya kita ambil basisnya 2. Jika basisnya sama, nomor 1, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, jika basisnya sama-sama 2, maka bentuk operasi perkalian bisa kita selesaikan dengan cara pangkatnya kita tambahkan 2 berpangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Kita buktikan dengan cara definisi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Kita uraikan 2 pangkat 3 menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan kita hitung 2-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8. Contoh yang kedua, jika terdapat soal 2 pangkat 5 dikali 16 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 16. Basisnya belum sama. Di sini basisnya 2, di sini basisnya 16. Berarti kita harus menyamakan basisnya. 2 pangkat 5 dikali 16 bisa kita ubah bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 2 atau 16 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Sehingga 2 pangkat 5 dikali 16. Jadi kita ambil yang ini biar sama basisnya, biar sama-sama berbasis 2. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 sama dengan, karena basisnya sudah sama, berarti pangkatnya boleh kita jumlahkan. 2 pangkat 5 ditambah 4 menjadi 2 pangkat 9. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. A pangkat M dibagi per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika basisnya sama, dalam operasi perkalian, pangkatnya kita
jumlahkan. Dan jika basisnya sama dalam operasi pembagian, pangkatnya kita kurangkan. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak sama dengan 0? Jika kita buat di penyebut menjadi 0 per 0, maka nilai berapapun dibagi 0 sama dengan tak tentu atau tak hingga. Jadi, contoh nomor 2, sifat yang kedua, 6 pangkat 7 per 6 pangkat 3. Sama dengan, kita lihat sama-sama berbasis 6. Jadi, pangkatnya boleh kita kurangkan. 6 dipangkatkan 7 kurang 3 menjadi 6 pangkat 4. Sekali lagi, 5 pangkat 8 per 25 sama dengan pembilang berbasis 5, penyebut berbasis 25. 25 bisa kita jadikan bilangan berpangkat. 25 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Basisnya 5. Perkalian berulang sebanyak 2 kali menjadi pangkat 2. Jadi 25 sama dengan 5 pangkat 2. Kita masukkan 5 pangkat 8 per 5 pangkat 2. Karena pangkatnya sudah sama, dalam operasi pembagian bisa kita kurangkan pangkatnya. Pangkatnya kita kurangkan. 5 berpangkat 8 dikurang 2 menjadi 5 berpangkat 6. Contoh yang ketiga, sifat yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya boleh kita kalikan. Contohnya, 16 pangkat 5. 16 pangkat 5. 16 merupakan bilangan berpangkat. 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2, 4 dikali 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Jadi 16 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dipangkatkan 5. 2 pangkat 4 dipangkatkan 5 menjadi 2 pangkat 4 dikali 5. Sehingga 2 pangkat 20. Contoh lainnya, (81) pangkat 2 sama dengan 81
merupakan bilangan kuadrat dengan perkalian 9. 9 dikali 9. 9 bisa kita uraikan. 3, 3. 3 kali 3. Jadi 81 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 81 sama dengan basisnya 3. Perkalian berulang sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali. Menjadi 3 pangkat 4. Jadi 81 pangkat 2 bisa kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Pangkatnya kita kalikan. 3 pangkat 4 dikali 2. Sama dengan 3 pangkat 8. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat, A dikali B dipangkatkan M. A dikali B dipangkatkan M. Jangan dibaca A kali B pangkat M. Kalau dibaca A kali B pangkat M, berarti M-nya hanya milik si B. Jadi kita bacanya A dikali B dipangkatkan M. Oke. A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Karena M ini merupakan bagian dari si A dan si B. Jadi A dikali B dipangkatkan 2. A dikali B dipangkatkan 2, artinya pangkat 2 milik A dan milik B. Jadi A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Kita ambil contoh. 2x dikali 3y dipangkatkan 4. Pangkat 4 milik 2x dan 3y. Menjadi 2x dipangkatkan 4 dikali 3y dipangkatkan 4. Sama dengan 2x dipangkatkan 4. Pangkat 4 milik 2 dan milik x. Jadi 2 pangkat 4 x pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 y pangkat 4. 2 pangkat 4 16x pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 81 y pangkat 4. 16 dan 81 bisa kita dekatkan karena sama-sama konstanta. 16 dikali 81 baru variabelnya dikali x pangkat 4 y pangkat 4 sama dengan 16 dikali 81 1296 x pangkat 4 y pangkat 4. 1296
bisa kita jadikan bilangan berpangkat dengan cara difaktorkan menggunakan pohon faktor 1296 dibagi 2 menjadi 648. 648 kita bagi 2 sebesar 324. 324 bisa kita bagi 2. 3 bagi 2 1, sisa 12. 12 bagi 2 6, sisa 4. 4 bagi 2 2. 162 bisa kita bagi 2 menjadi 81. 81 merupakan bilangan kuadrat, yaitu 9. 9 kita bagi 3 menjadi 3 dibagi lagi. Jadi 1296 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 2-nya sebanyak 1, 2, 3, 4 dan 3-nya sebanyak 4 kali. Karena kita butuhkan bilangan berpangkat 4 biar bisa kita gabungkan, maka 2 kali 3 6 6 6 6. Jadi kita bisa mendapatkan 6 kali 6 kali 6 kali 6. 6 pangkat 4 sama dengan 1296. Jadi lanjut ke sini. 1296 kita ubah menjadi bilangan berpangkat 6 pangkat 4, X pangkat 4, Y pangkat 4. Karena sama-sama berpangkat 4, pangkat 4-nya bisa kita keluarkan menjadi 6X Y dipangkatkan 4. 6XY dipangkatkan 4. Sekali lagi, 1296 bisa kita jadikan bilangan berpangkat karena X dan Y sama-sama memiliki pangkat 4. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah 1296 bisa kita jadikan bilangan berpangkat 4. Kita cek dengan pohon faktor. 1296 dibagi 2 menjadi 648, dibagi 2 lagi menjadi 324, dibagi 2 lagi menjadi 162, dibagi 2 menjadi 81. 81 merupakan bilangan kuadrat, yaitu 9 kali 9. 9 bisa kita keluarkan menjadi 3 kali 3. Jadi 1296 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Bisa kita gabungkan 2 sama 3 menjadi 6. Yang ini sama yang ini menjadi 6. Yang ini sama yang ini menjadi 6. Dan sisanya tetap
2 kali 3 menjadi 6. Jadi 1296 bisa kita jadikan 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Perkalian berulang dengan basis yang sama, yaitu basis 6 sebanyak 4 kali menjadi 6 pangkat 4 X pangkat 4 Y pangkat 4. Karena sama-sama mempunyai pangkat 4, pangkat 4-nya bisa kita keluarkan menjadi 6XY pangkat 4. Kita lanjut ke sifat yang kelima. Kita lanjut ke sifat yang kelima, sifat pembagian, operasi pembagian dipangkatkan. A per B dipangkatkan N. Jadi bacanya sama seperti operasi perkalian dipangkatkan. A per B dipangkatkan N. Berbeda dengan A per B pangkat N. Jadi N-nya hanya milik si D. Dibaca sifat yang kelima, dibaca A per B dipangkatkan N. Jadi N ini milik si pembilang dan penyebut. N milik si A dan si B. Jadi A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Karena kalau kita buat B-nya 0, A pangkat N per 0. Maka berapapun nilainya yang dibagi dengan 0 menjadi tak hingga atau tak tentu. Jadi, contoh sifat yang kelima, kita ambil 3 per 8 dipangkatkan 2. 3 per 8 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 8 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9 per 8 pangkat 2 hasilnya 64. Jadi 3 per 8 dipangkatkan 2 sama dengan 9 per 64. Contoh lainnya, 2 per 4 dipangkatkan 3. Kita ambil dipangkatkannya 3. 2 per 4 bisa kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi 1 per 2 dipangkatkan 3. Sehingga 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 nilainya tetap 1 per 2 pangkat 3 nilainya 8. Jadi 2 per 4 dipangkatkan 3 sama dengan 1 per 8. Kita sudah mempelajari 5 sifat. Semoga dari 5 sifat ini bisa adik-adik ulang kembali di rumahnya masing-masing. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Utapea. Semangat! Terima kasih semuanya. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa subscribe, like, dan dibagikan ke semuanya. Bye-bye.